Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala hal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat. Materi kelas 6 semester 2 pembelajaran kedua. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi. Nah, hari ini pada hari Sabtu kita akan mempelajari muatan SPDP, menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame. Kemudian bahasa Indonesia menuliskan gagasan utama, dan IPA menuliskan ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran kedua. Pagi itu, Udin dan teman-temannya diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalaman saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya, giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah, melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat. Ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Apa yang dimaksud dengan reklame? Nah, adakah dari kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan reklame? Ya, reklame adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk. Itu sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, itu yang dimaksud dengan reklame. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reklame. Nah, di situ bisa lihat ada sebuah tulisan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kemudian di bawahnya ada tulisan dua anak lebih baik. Kemudian di pojok kanan atas ada sebuah logo KKB. Kemudian di pojok bawah kanan ada tulisan dengan logo BKKBN. Kemudian di situ kalian bisa lihat gambar orang tua dengan kedua anaknya. Kemudian ada gambar nasi, kemudian juga lauk pauk dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reklame. Nah, tadi dikatakan reklame itu adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen. Nah, di sini bisa lihat juga ini adalah sebuah reklame, contoh reklame berupa ajakan. Nah, bisa kalian lihat pula sebuah reklame tadi dikatakan adalah ada lembaga yang mengeluarkannya atau membuatnya. Nah, pada reklame yang kita lihat ada tulisannya, ya,
marhaban ya Ramadan. Kemudian gambarnya juga ada. Selanjutnya tentu pembuatan reklame ada tujuannya dan juga lembaga siapa yang memasangnya. Nah, kalian bisa lihat lembaga yang memasangnya adalah lembaga BKKBN. Baik, kalau kita sudah mengerti melihat reklame, contoh reklame, selanjutnya kita bisa tahu lebih jelas tentang reklame dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Nah, tadi bisa kita lihat ada sebuah tulisan pada papan reklame yang telah kita lihat tadi. Nah, bunyi dari tulisan papan reklame adalah marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 2 anak lebih baik. Itu tulisannya. Ya. Kemudian gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Gambarnya adalah satu keluarga yang terdiri dari bapak, kemudian ada ibu, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Selanjutnya, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Nah, tadi dikatakan sebuah reklame dibuat tentu akan ada tujuannya. Ya. Tujuan pembuatan pemasangan reklame tersebut adalah untuk mengampanyekan program keluarga berencana atau KB. Nah, itu tujuannya. Tadi bisa dilihat ada gambar 2 anak lebih baik. Nah, itu adalah gambar untuk mengajak yang melihat reklame tersebut untuk mengikuti program keluarga berencana. Selanjutnya, lembaga apa yang memasang reklame? Lembaga yang membuat reklame tadi ada di pojok bawah kanan adalah BKKBN atau biasa kita sebut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu lembaga yang membuat reklame tersebut. Nah, nanti bisa dilihat kembali pada buku paket gambarnya, kemudian pertanyaannya silahkan anak-anak bisa jawab. Nah, selanjutnya setelah kita mengamati sebuah reklame, kemudian mengetahui isi dan tujuannya, kalian bersama teman-teman tentu bisa menuliskan pengertian reklame berdasarkan definisi kalian. Nah, tuliskan nanti pada kolom yang disediakan. Sebagai contoh, misalkan kalau tadi yang Bapak tulis, reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen. Itu pengertian dari reklame. Tentu silakan oleh kalian bisa disederhanakan lagi apa itu reklame supaya lebih dimengerti. Baik, selanjutnya kita membaca sebuah teks macam-macam reklame. Judulnya macam-macam reklame, teks yang akan kita baca. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual.
Reklame media visual dibagi dua jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar dari contoh reklame berupa baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Nah, gambar yang pertama adalah gambar baliho dengan tulisan "Bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim". Itu termasuk ke dalam baliho. Nah, sedangkan billboard biasanya dipasang pada sebuah tempat yang terlihat oleh orang lain atau oleh konsumen dengan tulisan yang besar. Contoh, billboard membayar pajak dan retribusi daerah, bukti dukungan Anda untuk pembangunan kota. Nah, itu billboard menggunakan semacam yang namanya tempat yang lebih besar. Kalau baliho biasanya cukup menggunakan yang namanya bentangan, itu baliho. Kemudian spanduk. Nah, kalau spanduk biasanya ditempelkan pada sebuah tempat yang tidak terlalu tinggi, misalkan di sebuah warung itu atau toko. Itu contoh dari baliho, spanduk, ataupun juga pada sebuah loket pembayaran. Nah, contohnya di sini loket pembayaran, payment point online Bukopin. Ya, kami hadir untuk membantu Anda dalam melayani pembayaran tagihan listrik dan telepon. Ini spanduk. Kemudian kalau poster, nah ada di gambarnya ada sebuah ajakan kepada orang untuk mengikuti apa keinginan dari si pembuat poster. Contoh, sebuah poster kalimatnya, "Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita". Nah, itu contoh dari poster. Selanjutnya ada brosur. Kalau brosur biasanya sebuah selebaran yang dibuat untuk pemberitahuan. Sebagai contoh misalkan seminar remaja, hadirilah. Remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari brosur. Kemudian ada lagi jenis dari reklame adalah katalog. Nah, kalau katalog biasanya menawarkan sebuah produk beserta harganya. Contoh, promo alat tulis, tas dengan harga berapa, kemudian juga ada pensil, juga alat-alat tulis yang lainnya. Nah, itu adalah katalog. Nah, itu adalah jenis-jenis dari reklame. Tadi ada baliho, kemudian ada spanduk, ada poster, ada billboard, brosur, dan katalog. Itu jenis-jenis dari reklame. Selanjutnya, anak-anak bisa kembali membaca teks dengan judul macam-macam reklame. Bisa kalian lihat di sini ada 3 paragraf bacaan macam-macam reklame. Nah, selanjutnya anak-anak akan menjawab atau mencari gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi ada 3 paragraf. Nah, gagasan utama pada paragraf yang pertama adalah tentang pengertian dan fungsi reklame. Sedangkan di paragraf yang kedua menjelaskan tentang macam-macam reklame. Dan di paragraf yang ketiga menjelaskan tentang pengertian reklame luar. Itulah gagasan utama di setiap paragraf 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengamati
sebuah reklame media visual. Nah, ini adalah salah satu jenis reklame yang termasuk ke dalam jenis brosur. Ya. Nah, di sini ada kalimat hadirilah seminar remaja. Remaja zaman now dan positif saat memasuki masa pubertas oleh Kemala Pretamia di Gedung Olahraga Jalan Merdeka Raya nomor 88. Nah, di bawahnya ada sponsor dari kegiatan tersebut. Ada 4 lembaga di situ. Di antaranya ada BKKBN, Pos Indonesia, ya, kemudian juga BNN dan satu lagi. Nah, ini adalah masuk ke dalam jenis dari brosur. Nah, selanjutnya, apa nama jenis reklame media visual yang ada pada gambar? Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa jenis reklame visual yang ada pada gambar tadi adalah jenis brosur. Selanjutnya, apakah kamu ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Ya, coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan hasil tulisanmu kepada guru. Nah, di sini kalian masih ingat tentang masa pubertas? Nah, di sini silakan kalian buat sebuah media visual, ya, gambar yang menceritakan atau menggambarkan ciri-ciri dari masa pubertas baik anak laki-laki perempuan. Nanti hasil dari reklame yang kalian buat silahkan bisa difotokan dan dikirimkan melalui daring. Nah, itu selanjutnya, kesimpulan pada hari ini kita tadi mempelajari tentang jenis-jenis reklame. Ada baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan juga katalog. Kemudian tadi dijelaskan bahwa reklame itu adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, menganjurkan, atau menawarkan sebuah produk kepada konsumen. Nah, kemudian yang terakhir, yang barusan adalah tentang ciri-ciri masa pubertas yang harus kalian buat dalam bentuk reklame. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat dan juga bisa menambah ilmu buat kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.